Dalam pelaksanaan musyawarah terdapat dua mekanisme, yaitu musyawarah tertutup dan terbuka. Musyawarah tertutup merupakan musyawarah tertutup untuk umum. Musyawarah tertutup mempunyai 8 prinsip, yaitu: pertama, pimpinan musyawarah bersifat netral. Kedua, para pihak tidak menyerang personal atau pribadi. Ketiga, musyawarah bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Keempat, musyawarah tidak mengenal kesepakatan untuk sebagian. Kelima, pernyataan dan fakta dalam musyawarah tertutup tidak dapat menjadi alat bukti. Keenam, kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan penyelesaian sengketa pemilihan. Kedelapan, jika pihak tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan dengan proses musyawarah terbuka. Pelaksanaan musyawarah tertutup terdiri dari 5 tahap. Pertama, penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan. Kedua, perundingan kesepakatan. Ketiga, penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon. Keempat, penandatanganan berita acara musyawarah. Dan kelima, penuangan berita acara musyawarah dalam putusan. Musyawarah tertutup harus dihadiri oleh pemohon dan termohon. Jika didampingi kuasa hukum, sifatnya hanya memberikan saran pertimbangan kepada pemohon dan termohon selama pelaksanaan tahapan musyawarah. Durasi atau jangka waktu pelaksanaan musyawarah tertutup paling lama 2 hari. Jika musyawarah tertutup mencapai kesepakatan, maka materi kesepakatan musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atau formulir model PSP 15 yang ditetapkan oleh pimpinan musyawarah dan ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah. Kemudian berita acara ini ditandatangani oleh anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota atau formulir model PSP 16 dan dibacakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahap musyawarah terbuka. Musyawarah terbuka yaitu musyawarah terbuka untuk umum. Terdapat 6 tahapan musyawarah terbuka. Pertama, penyampaian permohonan pemohon. Kedua, penyampaian jawaban termohon. Ketiga, penyampaian permohonan pihak terkait. Keempat, pemeriksaan alat bukti. Kelima, penyampaian kesimpulan pihak pemohon, termohon atau pihak terkait. Dan keenam, pembacaan putusan. Dalam musyawarah terbuka, baik pemohon, termohon, atau pihak terkait dapat didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukum yang diberikan hak bicara selama pelaksanaan tahapan musyawarah. Jika pemohon dan kuasa hukum tidak menghadiri musyawarah terbuka setelah dilakukan 2 kali panggilan berturut-turut, maka majelis musyawarah membuat putusan permohonan gugur atau formulir model PSP 17. Sedangkan jika termohon tidak menghadiri musyawarah setelah 2 kali panggilan berturut-turut, musyawarah akan tetap dilanjutkan sampai pembacaan putusan. Sementara jika baik pemohon dan termohon tidak hadir setelah dilakukan 2 kali panggilan secara berturut-turut, majelis musyawarah membuat putusan permohonan gugur atau formulir model PSP 17. Musyawarah terbuka juga membuka ruang bagi pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk membuat kesepakatan secara mufakat sebelum tahapan penyampaian kesimpulan oleh majelis. Jika mufakat disetujui, maka sebelum tahapan penyampaian kesimpulan, majelis musyawarah menuangkan kesepakatan musyawarah dalam berita acara musyawarah permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atau formulir model PSP 15. Namun jika mufakat tidak terjadi, maka majelis akan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang kemudian ditetapkan dan ditandatangani oleh Majelis Musyawarah Bawaslu Provinsi atau Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten atau Kota. Putusan penyelesaian sengketa pemilihan bersifat mengikat.